Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya, Gina Bilqis Fatmawati dengan presensi 18 beserta teman-teman kelompok saya. Saya, Haifa Zara Sayyiranti Darmoyo dari presensi 15. Saya Kalmo Ayudin Setiawati dari presensi 14. Saya Ibnu Saki Ajar Pratama dari nomor presensi 16. Saya Canata Fareza dari presensi 17. Saya Galang Aditya Rizky dari presensi 13. Pada P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, kami akan membahas mengenai jaminan sosial dan pandangan masyarakat terhadap jaminan sosial. Kami akan memulai dengan apa itu jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial di Indonesia dilakukan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Kemudian yang pertama, program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan suatu program pemerintah yang berupa pemeliharaan dan perlindungan kesehatan kepada orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh pemerintah menyelenggarakan program JKN mulai 1 Januari 2014 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. JKN memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, JKN memiliki pelayanan yang komprehensif. Yang kedua, JKN pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Dan yang ketiga, pelayanan imunisasi dasar, keluarga berencana, dan screening kesehatan. Yang keempat, akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, perawatan rawat inap. Yang keenam, operasi dan prosedur bedah. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan jiwa. Yang kesembilan, premi keterjangkauan. Dan yang terakhir, kepastian pembiayaan kesehatan yang terjamin. Adapun jenis-jenis jaminan kesehatan nasional atau JKN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Yang kedua yaitu peserta bukan menerima bantuan iuran atau non PBI. Yang ketiga, pekerja penerima upah atau PPU. Yang keempat, pekerja bukan menerima upah atau PBPU. Yang kelima, bukan pekerja atau PB. Selain program Jaminan Kesehatan Nasional, ada pun program Jaminan Ketenagakerjaan yang merupakan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya dari berbagai risiko pasar tenaga kerja dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jenis-jenis jaminan ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan yang terakhir, jaminan kematian atau JKN. Manfaat jaminan ketenagakerjaan. Yang pertama, santunan kematian sebesar 20 juta rupiah, santunan berkala 12 juta rupiah, dan biaya pemakaman 10 juta rupiah pada jaminan kematian. Yang kedua, pencairan jaminan hari tua secara penuh berhenti bekerja atau sebagian ketika masih aktif bekerja. Yang ketiga, perlindungan resiko terhadap kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang keempat, mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja pada jaminan kehilangan pekerjaan.
Dan yang terakhir, memberikan uang tunai bulanan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap pada jaminan pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Cinan Bilqis Fatmawati. Hari ini saya sedang berdampingan dengan Dr. Jian Samika Fatmawati yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai jaminan sosial serta program-program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan nasional dan juga jaminan ketenagakerjaan. Pertama-tama, saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jian yang atas kesediaan untuk menjadi narasumber kami untuk pembahasan mengenai jaminan sosial ini. Lalu tanpa memerlukan panjang waktu ya teman-teman, kami akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Dr. Jian. Menurut Dr. Jian, apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial merupakan jaminan perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Di Indonesia sendiri, jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Kesejahteraan yang dimaksud di sini merupakan bentuk dalam mengurangi risiko yang berdampak pada keuangan. Contohnya seperti kehilangan pekerjaan, atau mengalami kecelakaan, atau memasuki masa tua, atau mengalami sakit, bahkan meninggal dunia. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Dr. Jian merupakan peserta dalam program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan tersebut? Ya, saya merupakan salah satu peserta dari jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Lalu menurut Dr. Jian, apakah kedua program tersebut penting dan apa alasan Dr. Jian? Kalau menurut saya sendiri, kedua program tersebut sangatlah penting. Alasannya yang jelas, dari program jaminan kesehatan itu sendiri pasti memberikan banyak layanan kesehatan kepada masyarakat, dari mulai pencegahan, lalu pengobatan, bahkan sampai rehabilitasi. Untuk program dari jaminan ketenagakerjaan pasti juga akan memberikan jaminan pada pekerja apabila mengalami kecelakaan atau mengalami PHK atau memasuki masa tua, mendapatkan uang pensiun dan segala macamnya, itu semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu sejak kapan Dr. Jian menjadi peserta dalam program tersebut? Baik, kalau saya sendiri untuk peserta sebagai BPJS atau kalau di Indonesia dikenal dengan BPJS ya, BPJS Kesehatan itu sendiri saya sejak 2018 saat mulai memasuki masa kuliah. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan baru dimulai tahun ini 2024. Jadi sebagai peserta pada kedua program tersebut, apa manfaat dari program tersebut yang dapat Dr. Jian dapatkan atau rasakan? Oke, kalau yang bisa saya sampaikan di sini dari BPJS Kesehatan ya, karena untuk ketenagakerjaan saya baru memulai di bulan November ini. Kalau kesehatan yang sudah saya rasakan yang jelas, saya bisa periksa ke dokter umum atau dokter gigi, lalu bisa mendapatkan diagnosis, mendapatkan pemeriksaan penunjang, pengobatan, mendapatkan rawat inap, rehabilitasi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari program tersebut. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini, bisakah Dr. Jian menjelaskan bagaimana prosedur atau mekanisme pada BPJS Kesehatan? Seperti apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi peserta program tersebut? Ini yang dimaksud prosedur pendaftarannya? Ya, bisa aja. Oke. Untuk prosedur pendaftarannya sangatlah mudah. Bisa menyiapkan KTP, lalu bisa datang ke BPJS atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi kalau dari saya sendiri menyarankan ke BPJS saja, karena di situ sudah ada petugas khusus yang notabene jumlahnya lebih banyak daripada petugas BPJS yang ada di rumah sakit.
seperti itu. Lalu nanti kita disuruh memilih nih program apa yang mau kita pilih. Kalau di BPJS itu sendiri kan ada 3 program, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita pilih sesuaikan dengan gaji kita, program mana atau yang pas seperti yang kita butuhkan. Nanti dijelaskan oleh petugasnya kalau kelas 1 ini mendapatkan apa, kelas 2 mendapatkan apa, kelas 3 mendapatkan apa. Setelah sudah dipilih, lalu kita mendaftar dengan membawa KTP tersebut, nanti kita akan mendapatkan kartu. Zaman dulu masih kartu ya, tapi yang terbaru di tahun ini tuh sudah tidak cetak kartu lagi, tapi kita bisa langsung mendapatkan aplikasi, bukan mendapatkan aplikasi istilahnya. Nama kita sudah terdaftar di aplikasi JKN, seperti itu. Jadi untuk yang sekarang, pendaftaran sekarang sudah tidak mendapatkan kartu, tapi otomatis sudah terdaftar nama kita, seperti itu. Nanti kita disuruh memilih vaskes pertama di dokter umumnya, mau dokter umum siapa dan dokter giginya siapa, seperti itu. Kalau sudah mendaftar, nanti kita membayar iuran tiap bulan berdasarkan kelas yang kita pilih tadi. Itu kalau secara offline ya. Kalau secara online bisa juga melalui aplikasi. Nanti di sana ada keterangan berkas apa saja yang harus kita unggah. Lalu nanti kita bisa memilih kelas yang mana. Lalu kita setelah sudah terdaftar, kita melakukan pembayaran setiap bulan. Seperti itu. Jadi saat ini kita bisa dengan mudah ya menggunakan aplikasi yang bernama Mobile JKN. Ya betul. Oke, terima kasih Dr. Jihan dan teman-teman. Usai sudah perbincangan kami mengenai jaminan sosial ini, semoga apa yang telah kami bahas, apa yang telah Dr. Jihan sampaikan dapat membantu teman-teman semuanya memahami dengan baik mengenai jaminan sosial dan dapat membantu teman-teman memanfaatkan jaminan tersebut dengan baik. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Jihan. Terima kasih juga kepada teman-teman. Saya Jinan Bilqis Fatmawati mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi Dr. Jihan dan juga teman-teman semuanya. Akhir kalimat dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu memberi pemahaman kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.